Pasukan Hamas kembali melakukan penyerangan di kota Tel Aviv, Israel pada Senin 13 November malam. Serangan itu diluncurkan seusai Israel menyebut bahwa Hamas telah hilang kendali atas Gaza. Imbas serangan salvo roket itu pun membuat kebakaran hebat di sejumlah titik lokasi di Tel Aviv. Dalam video yang beredar memperlihatkan kobaran api besar yang terjadi di Tel Aviv. Hal itu karena rentetan salvo roket yang dilakukan Hamas ke Gaza. Mobil pemadam kebakaran pun terus berdatangan memadati kota tersebut untuk memadamkan api. Suasana kota pun seketika chaos karena rudal tersebut. Selain kota Tel Aviv, Sderot juga menjadi sasaran empuk untuk roket Hamas. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengklaim Hamas telah hilang kendali di jalur Gaza. Ia menyebut bahwa militan Palestina itu melarikan diri ke selatan. Bahkan, Gallant mengatakan warga sipil telah menjarah pangkalan Hamas. Ia juga menyebut warga sipil sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. נועם מרציאנו, תעודת זהות 2141972993. Saya militer Hamas Brigadir Al-Qassam merilis sebuah video dari seorang anggota pasukan pertahanan Israel atau IDF yang ditahan di Gaza. Tentara IDF itu memohon agar Israel menghentikan serangan karena nyawanya bisa melayang imbas rudal yang diluncurkan di Gaza. Namun naas tentara IDF itu pun kini sudah tewas karena serangan dari Israel. Hal itu terlihat dari unggahan Brigadir Al-Qassam di Telegram pada Selasa 14 November. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa perempuan di video merupakan seorang tentara Israel yang ditangkap di Gaza namun terbunuh karena serangan udara Israel. Tentara IDF itu bernama Faul Azai Mark Asyani yang berasal dari Maroko. Asyani merupakan penduduk kota Modi'in dan kini berusia 19 tahun. Dalam keterangannya, Asyani mengaku sudah 4 hari berada di Gaza. Ia mengatakan seluruh Gaza kini telah dibom oleh rudal Israel. Asyani pun mengaku ketakutan jika rudal itu akan menewaskannya. Ia pun meminta kepada pemerintah dan tentara negaranya untuk menghentikan serangan tersebut. Sebab ledakan itu pun sudah semakin dekat dengan dirinya. Kemudian video itu menampilkan foto-foto dari Asyani yang telah tewas terkena rudal dari Zionis. Dari video terlihat ia sudah terbujur kaku di sebuah kasur dengan pakaian serba hitam. Terlihat pula ada luka di kepala hingga di kedua kakinya. رصد دبابة مركبات وعدد من الجرافات والآليات تجمع للجنود تم استهدافها بصاروخ كونكورس. الله الموفق والمسدد. يا بقية الله.
Truk logistik milik pasukan Israel kembali dihancurkan oleh Hizbullah. Rudal dari pasukan Lebanon itu menghantam truk bermuatan ekskavator hingga terbakar hebat. Mulanya Hizbullah menyerang markas logistik Israel yang ada di dekat pemukiman Doviv. Pasukan Hizbullah melimpas markas logistik itu hingga terjadi kebakaran. Kemudian secara kebetulan truk yang mengangkut logistik terlihat menuju ke lokasi tersebut. Seketika truk itu pun masuk menjadi target selanjutnya setelah markas. Hizbullah langsung melancarkan rudal ke arah truk itu hingga hancur. Setelah itu truk yang mengangkut ekskavator terbakar hingga menciptakan asap yang membumbung tinggi. Diketahui ini bukan kali pertamanya Hizbullah menargetkan logistik milik Israel. Pada 7 November lalu, Hizbullah juga sempat merilis video yang sama saat menghancurkan truk logistik Israel, di mana serangan itu membuat tentara Israel lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku sudah bergerak maju di Gaza dari berbagai daerah. Bahkan mereka juga mengibarkan bendera di Gaza Utara dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Menanggapi ini, Hamas menyebut hal itu sebagai halusinasi dari IDF. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Hamas, Fauzi Barham, pada Senin 13 November. Ia mengatakan bahwa Israel sedang mencoba memasarkan kemajuan ilusi di Gaza sebagai bagian dari kampanye perang psikologis. Ia pun menegaskan bahwa Hamas tetap teguh dalam mengendalikan pertempuran di jalur Gaza. Hamas juga melakukan operasi berkualitas melawan tank dan kendaraan militer Israel. Barham menegaskan bahwa kehadiran tank Israel di tempat-tempat tertentu bukan berarti mereka menguasai wilayah tersebut. Sementara itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa tentara Israel bergerak maju di Gaza dari berbagai daerah. Ditambah juga, IDF sempat merilis video saat pihaknya mengibarkan bendera Israel di sebuah pantai diduga di Gaza Utara. Mereka tampak mengibarkan bendera sambil hormat dan menyanyikan lagu kebangsaan negara Israel. Mereka melakukan pengibaran bendera Israel yang menandai wilayah tersebut telah dikuasai. Bendera itu pun tampak berkibar diiringi nyanyian lagu kebangsaan Hatikvah. Yaman kembali meluncurkan serangan yang menyasar drone MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Drone itu pun mampu dihancurkan dengan rudal anti pesawat Isdelie 358. Akibat serangan itu menyebabkan drone tersebut terbakar di udara dan akhirnya terjatuh. Rekaman peluncuran rudal itu beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 November. Dalam video terlihat rudal Yaman itu pun melesat untuk menyasar target yang sudah terkunci. Terlihat dari rekaman yang terpasang di rudal tersebut memperlihatkan rudal itu menghantam drone MQ-1 milik Amerika Serikat. Setelahnya terlihat kepulan asap di udara dan tampak drone itu pun terbakar di udara. Tak lama setelahnya drone tersebut akhirnya terjatuh ke tanah. Sebelumnya Houthi juga sudah menjatuhkan drone Amerika Serikat yang dianggap telah memasuki teritorialnya pada Rabu 8 November lalu. Drone itu ialah drone MQ-9 Reaper yang menjadi alutsista kebanggaan Amerika Serikat. Sebab drone itu pernah digunakan dalam serangan yang menewaskan petinggi militer Iran Jenderal Qasem Soleimani di Irak pada 2020 silam. Drone itu dihancurkan saat mengintai di perairan wilayah Yaman. Serangan ini menyebabkan ledakan dahsyat hingga membuat drone Amerika Serikat hancur berkeping-keping. Pejuang perlawanan Palestina kembali menyerang kendaraan militer milik Israel. Kini bulldozer D9 yang ada di Tulkarem diledakkan oleh pejuang Palestina. Serangan itu pun membuat bulldozer tersebut langsung macet seketika.
Dalam video yang dirilis pada media Al Mayadin pada Selasa 14 November, terlihat bulldozer D9 memasuki pemukiman di Tulkarem, tepi barat Palestina. Tampak bulldozer itu melaju dengan kecepatan rendah, namun secara mendadak bulldozer itu pun meledak hingga menciptakan dentuman yang keras. Setelah diledakkan, tampak lampu depan pada kendaraan tersebut masih bisa dinyalakan. Meski begitu, bulldozer itu pun sudah tak bisa melaju. Suara dari mesin bulldozer itu terdengar bahwa kendaraan tersebut tak mampu lagi dioperasikan. Sebelumnya, militan Palestina juga sempat meledakkan bulldozer milik pasukan Israel. Video detik-detik kehancuran bulldozer itu diunggah oleh media Al Mayadin di akun X pada 7 November lalu. Dalam video terlihat bulldozer Israel melintasi sebuah pemukiman yang juga di Tulkarem. Namun secara tiba-tiba bulldozer tersebut meledak hebat. Bahkan karena kerasnya ledakan menyebabkan bulldozer itu terpental dan terbakar. Dari keterangan di video dijelaskan bahwa pejuang Palestina meledakkan bulldozer Israel selama penyerbuan yang juga berada di kamp Tulkarem di tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.